Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Ayu Lestari, Firdawanti, Lisda Erika Sari, Irma Firnanda, Trihari Kusumawati, dan Muhammad Bishir Hafi. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang semantik bahasa Indonesia, analisis kesalahan fonologi, dan morfologi bahasa Indonesia. Pertama-tama, yang akan menjelaskan adalah Ananda Ayu Lestari. Silakan kepada Ananda Ayu Lestari untuk menjelaskan. Pengertian semantik. Semantik adalah tata bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga struktur makna. Semantik juga merupakan sistem dan penyelidikan makna serta arti dalam suatu bahasa. Jadi sederhananya, semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata. Jenis-jenis makna semantik. 1. Makna leksikal. Itu adalah makna yang sebenarnya. Contohnya seperti kepala Diana hancur karena bom atom. Yang kedua, makna gramatikal. Adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal, aplikasi, reduplikasi, kompositumisasi. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contoh kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Contohnya, saya berangkat ke pasar dengan kuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdawanti. Silakan kepada Firdawanti untuk menjelaskan. 3. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. A. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. B. Sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. C. Nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. 4. Makna referensial adalah suatu kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Selanjutnya Lisda Erika Sari, silahkan menjelaskan. 5. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan atau dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. 6. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya, kata kurus bermakna denotatif, yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal. Kata bunga bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. 6. Makna konotatif adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotatif dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. 8. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau sosial apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Dan kata rumah memiliki makna konseptual, bangunan yang tempat tinggal manusia.
9. Makna asosiasi adalah makna yang berkenaan dengan adanya hubungan kata. Hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani, kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. 10. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata. Maknanya lazim dianggap sama, seperti contoh berikut. A. Lengan lukanya kena pecahan kaca. B. Lengannya luka kena pecahan kaca. Kepada Irma Firnanda, silahkan melanjutkan. 11. Makna istilah adalah makna yang pasti jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. 12. Makna idiom adalah ungkapan khas yang tidak dapat dijelaskan secara logis atau gramatis, tapi menambah keindahan, pesona, dan daya tarik suatu bahasa. Idiom bisa berbentuk frasa atau kalimat yang mempunyai makna khusus atau makna baru dari kata dasar penyusunnya. 13. Makna peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau diacak dari makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa umumnya. Peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ialah dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahasa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Materi sifat komunikasi ada beberapa bagian, yaitu 1. Tatap muka, 2. Bermedia, 3. Variabel, 4. non-variabel, 5. Studi kasus. Oke, selanjutnya Muhammad Bishir Hafi untuk menjelaskan. Analisis kesalahan fonologi dan morfologi. Analisis kesalahan fonologi dan morfologi adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Melalui analisis kesalahan berbahasa, kita dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang memenuhi faktor-faktor komunikasi. Adapun bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah-kaidah atau tata bahasa dalam kebahasaan. Kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian yang integral dari pemolehan dan pengajaran bahasa. Sekarang, apa yang dimaksud kesalahan berbahasa Indonesia? Apabila kesalahan berbahasa itu dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan, menggunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 2 parameter atau tolok ukur kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya saya Trihari Kusumawati yang akan menjelaskan cara memperbaiki kesalahan analogi dan morfologi. Pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Inilah faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Parameter ini mengacu kepada penatasan terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yakni faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Berarti, penggunaan bahasa Indonesia yang berada di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang benar dan berada di luar kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Oke, dari semua penjelasan kami bahwa dapat disimpulkan
Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti atau makna pada setiap perkataan yang diucapkan. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam studi linguistik. Dalam semantik, kita mengenal yang disebut klasifikasi makna, relasi makna, perubahan makna, analisis makna, dan makna pemakaian bahasa. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna, yaitu makna kata dan makna kalimat. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa terjadi karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan. Faktor kompetensi artinya siswa memang belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten dan sistematis akibat kebiasaan berbahasa atau language habit yang salah sehingga terjadi kesalahan berbahasa atau language error. Karena perbedaan struktur bahasa ibu dengan bahasa yang digunakannya dalam pergaulan atau komunikasi resmi, analisis kesalahan berbahasa dapat dipandang dari segi fonologi dan morfologi, di mana kesalahan tersebut harus segera diadakan ralat atau pembenaran agar kesalahan yang terjadi dalam berbahasa tidak semakin fatal. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.